Oke, mulai. Baik, selamat siang Bapak Ibu yang sudah hadir baik di Zoom maupun di siaran langsung di akun Facebook saya Yudus Timotius. Kita bertemu kembali di acara Cermat atau Pencerahan Hikmat setiap hari Sabtu pukul 12. Hari ini kita bertemu kembali dan saya akan membahas dengan satu topik, harga sebuah kebahagiaan. Iya, mohon maaf minggu lalu saya mengumumkan topik hari ini adalah pilihan bekerja atau berbisnis, tapi karena satu lain hal saya memilih untuk mengubah menjadi topiknya harga sebuah kebahagiaan. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada kata-kata seperti ini. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Nah, gitu. Ya, pernah dengar ya seperti itu. Harta, kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaan. Nah, jadi berapapun uang kita, berapapun harta kita, seberapa kaya pun kita, belum tentu kita bisa bahagia. Karena, ditutup dengan kalimat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Oke. Pertanyaannya, apakah kata-kata kalimat itu benar? Bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Kalau uang tidak bisa membeli kekayaan, artinya, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, artinya kebahagiaan itu mahal banget ya, sampai uang tidak bisa membelinya. Pengertian pertama adalah, untuk jadi bahagia itu mahal sekali harganya. Atau kebalikan, bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan, artinya tidak ada gunanya uang itu. Karena bukan karena uang bisa bahagia. Bisa diartikan bahwa sebenarnya bahagia itu bukan ditentukan oleh uang, dan karena itu bisa juga diartikan untuk menjadi bahagia itu tidak membutuhkan uang, alias gratis. Nah, jadi timbul pertanyaan ketiga. Jadi sebenarnya harga sebuah kebahagiaan itu bagaimana sih? Mahalkah? Sangat mahalkah sampai nggak bisa terbeli? Atau murahkah? Siapapun bisa beli, siapapun bisa dapat karena harganya murah, atau gratis? Mana yang benar? Untuk orang-orang yang berpendapat bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan, ada benarnya. Ada benar. Ya. Untuk orang yang mengatakan bahwa untuk bisa bahagia dibutuhkan juga uang, menurut saya ada benarnya. Tidak ada kebenaran mutlak di dunia ini. Karena tergantung dari sisi mana kita melihat, memandang, memaknai. Oke. Saya akan menceritakan kepada Bapak Ibu sebuah kisah nyata. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang belum pernah tahu. Dari kisah nyata ini nanti kita bisa menarik kesimpulan. Beberapa tahun lalu, mungkin ada 10 tahun yang lalu, Bandung ada satu peristiwa yang mengagetkan. Tidak hanya di kota Bandung, tapi menyebar sampai ke seluruh Indonesia. Apa itu? Ada anak yang tiba-tiba meninggal, kemudian polisi datang, karena meninggalnya sekaligus ya pada waktu yang bersamaan. Jadi tetangga-tetangga memanggil polisi. Polisi datang, kemudian memeriksa apa yang terjadi, kok bisa dua anak ini tiba-tiba meninggal pada waktu yang bersamaan. Kalau sakit, sakit apa?
kok tiba-tiba bisa bersamaan meninggalnya gitu. Kemudian si ibunya dibawa kantor polisi dan ditanya, "Ibu, apa yang terjadi?" Mula-mula ibu ini hanya mengatakan bahwa ya anaknya meninggal. Udah. Tapi polisi melihat ada kejanggalan. Dan karena itu dengan teknik interogasi dari pihak kepolisian, barulah si ibu ini mengaku, "Ya Pak, anak saya bukan meninggal eh, tanpa sebab. Tapi penyebabnya adalah karena saya bunuh." Jadi seorang ibu kandung membunuh 2 orang anak kandungnya dengan sengaja dan sadar, gitu. Ya, sengaja dan sadar. Jadi nggak dalam mimpi, saya mimpi membunuh binatang, tahu-tahu yang saya bunuh adalah anak saya, tidak seperti itu. Tapi ibu ini membunuh 2 anak kandungnya secara sengaja dan sadar. Ketika polisi bertanya, "Bu, kenapa ibu membunuh anak ibu dengan sadar dan sengaja?" Apa jawaban si ibu ini? "Karena saya mencintai anak saya." Loh, bingung kan? Masa mencintai anak, anak dibunuh? Kalau benci ya masih mending gitu ya. Saya benci banget sama anak saya, bandel lah, inilah, itulah. Ini dia bilang, "Karena saya mencintai anak saya." Loh, apa yang terjadi? Si ibu ini mulai cerita, "Pak, hidup kami susah. Hidup kami miskin. Setiap kali ada tukang cendol lewat depan rumah, cendol, cendol." Anak saya bilang, "Ah, pengen cendol." Si ibu bilang, "Nak, cendolnya ini nggak enak. Nanti kita tunggu yang lebih enak ya." "Iya, Bu." Padahal ibu ini nggak punya uang. Nanti lewat bubur. "Bubur, bubur." Si anak bilang, "Mama, itu ada bubur." Nah, ini buburnya nggak enak. Selalu begitu alasannya, menghindar untuk membeli dengan beberapa alasan, padahal sebenarnya karena ibu ini nggak punya uang untuk membelikan anaknya. Dan itu membuat si ibu jadi sedih, kasihan terhadap anaknya. Dan ada pemikiran dari si ibu, "Aduh, sekarang ini hidup susah. Membelikan sesuatu yang murah saja untuk anak-anaknya, dia nggak sanggup. Apalagi membelikan sesuatu yang mahal, belikan baju, belikan sepatu, belikan ini, belikan itu. Itu jauh dari jangkauan kemampuan dia. Jadi dia berpikir, kasihan anak saya. Sekarang saja menderita. Apalagi nanti bersama dengan berjalannya waktu, harga-harga akan semakin naik, kemampuan belum tentu naik, nanti akan makin susah, makin menderita anak saya. Saking cintanya saya pada anak saya, supaya mereka tidak lagi hidup nanti lebih menderita, lebih baik mereka saya akhiri hidupnya, supaya mereka bisa masuk surga dan hidupnya bahagia. Intinya, hidup susah, hidup miskin, menderita, jauh dari kebahagiaan, dan kemudian melakukan tindakan yang menyesal kemudian. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dari kisah nyata ini bukan cerita fiktif, ini nggak cerita fiksi. Namanya nggak saya sebutkan, kejadiannya, lokasinya di mana. Tapi orang Bandung 10 tahun lalu mungkin tahulah, masih ingat ya di mana kejadiannya, di perumahan mana dan sebagainya. Dari cerita nyata ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya miskin itu tidak enak. Ini kita tahu lah mana ada miskin yang enak gitu ya. Nah, tapi miskin itu juga ternyata bikin jauh dari kebahagiaan. Karena untuk membelikan anak es krim, membelikan anak cendol itu nggak bisa. Itu menjauhkan anak dan si ibu dari kebahagiaan. Jadi kita catat ya, bahwa ternyata uang itu juga bisa membeli kebahagiaan. Tidak punya uang, jauh dari kebahagiaan. Mau pergi ke Pangandaran,
Nah, seperti yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Itu butuh uang, Bapak Ibu sekalian. Saya sudah berkali-kali pergi ke Pangandaran. Tapi saya bersyukur pada saat pergi yang terakhir kemarin, itulah kunjungan wisata kami yang paling lengkap, paling sempurna, paling membahagiakan yang saya rasakan. Padahal udah berapa kali pergi ke Pangandaran. Tapi kali terakhir ini itulah yang membuat saya pribadi merasa inilah yang paling enak, paling lengkap. Ya, walaupun ada kisah yang tidak mengenakan. Anak saya diare 2 kali masuk IGD. Waktu pulang dari Pangandaran menuju Garut, sampai perjalanan 12 jam, membuat capek sekali. Pulang besoknya ke Bandung bikin saya jadi sakit dan sebagainya. Tapi tetap saya menganggap ke Pangandaran itu adalah yang paling menyenangkan, paling membahagiakan. Dan itu suka tidak suka pakai uang. Ya, pakai uang. Nah, jadi satu sisi tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibantah. Untuk bisa menikmati sebuah kebahagiaan itu memang membutuhkan uang. Bagaimana mau pergi ke Bali? Bagaimana mau ke Singapura, ke Hong Kong, ke Hawaii, atau kemana aja? Itu semua butuh uang. Ya, sehingga orang bilang kebahagiaan itu mahal ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Untuk bahagia ternyata butuh uang ya. Bisa jadi. Satu sisi, itu betul. Tapi ada yang bilang juga bahwa untuk bahagia nggak tergantung uang. Bahkan tanpa uang bisa. Apa contohnya? Bertemu dengan keluarga, bersenda gurau dengan keluarga, istri, dan anak-anak. Itu sebuah kebahagiaan dan tidak perlu uang. Pergi ke taman hanya dengan makan es krim bersama-sama yang bahagia. Itu nggak membutuhkan uang yang banyak. Betul juga. Betul juga. Nah, jadi di sini kita mari belajar untuk tidak ngotot pada pendapat. Bahwa pendapat saya yang paling benar. Apa itu? Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Bahagia itu tidak tergantung uang. Itu benar satu sisi. Tapi ada juga fakta yang mengatakan bahwa tanpa uang pun memang bisa bahagia. Jadi tergantung. Ya, ada kalanya untuk bahagia kita memerlukan uang, tapi ada kalanya untuk bahagia kita juga tidak tergantung pada uang. Ini bagi saya, bagi kita harusnya menjadi good news, berita yang gembira. Andai kata hanya satu sisi saja yang benar, bahwa kebahagiaan itu tergantung uang, aduh kasihan orang yang nggak punya uang ya, nggak bisa bahagia. Padahal orang miskin, orang yang hidupnya tidak kaya, banyak di seluruh dunia. Banyak. Kasihan dong mereka, nggak bisa bahagia hanya gara-gara nggak punya uang. Tuhan adil. Mau bahagia dengan uang, ada caranya. Tuhan, saya nggak punya uang, tetap kamu bisa bahagia. Inilah keadilan. Nah, karena itu, jangan berpegang hanya pada satu pendapat. Ya, dua-dua pendapat itu benar. Dua-dua pendapat itu bisa terjadi. Ya, jadi kalau belum punya uang, bersyukurlah tanpa uang pun kita bisa bahagia. Punya uang, bersyukurlah dengan uang kita bisa hidup juga dengan bahagia. Ya. Nah, karena itu kalau ada kesempatan untuk bisa mendapatkan uang, ya silakan cari dan kejar. Kalau ada kesempatan untuk bisa menjadi kaya, ya laksanakan, kerjakan, kejar, supaya bisa jadi kaya. Asal caranya tidak menyimpang dari hukum, tidak menyimpang dari etika, tidak menyimpang dari moral.
Silakan. Saya mau menyampaikan ini sikap saya yang sekian tahun, sekian puluh tahun saya pegang dan kemudian saya mengakui sikap ini keliru. Apa itu? Saya nggak mau jadi orang kaya. Nah itu sikap saya. Nggak mau saya jadi orang kaya. Nggak pernah kepikir juga. Atau kepikir pun saya bilang, nggak usah. Sekian lama itulah menjadi prinsip saya. Nggak kepikir, nggak ingin lah gitu menjadi orang kaya. Nggak ingin. Nah, itu sikap saya. Ada beberapa kali kesempatan jadi kaya pun, ada beberapa kesempatan untuk dapat uang pun, nggak saya nggak saya ambil. Nah, itu sikap saya. Tapi oleh perjalanan waktu, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Akhirnya saya menyadari dan kemudian juga menerima pendapat dari orang-orang di sekitar saya, Pak Yunus itu keliru itu sikap dan prinsip Pak Yunus, itu keliru. Mula-mula saya kekeh aja, ngotot aja, enggak, saya merasa nyaman dengan sikap saya seperti itu. Kan saya yang menikmati, saya yang mengalami. Kan tidak mengganggu orang lain juga. Nah, tapi setelah saya renung-renungkan, saya bisa menerima pendapat itu, dan saya akhirnya mengoreksi pendapat, sikap, dan prinsip saya yang tidak ingin menjadi orang kaya. Boro-boro ngejar-ngejar, berusaha untuk jadi orang kaya. Ada kesempatan pun saya, nggak usah lah. Itu saya koreksi. Hari ini saya bisa katakan kepada Bapak Ibu, kalau ada yang tanya, Pak Yunus mau jadi orang kaya? Saya akan jawab, mau. Pak Yunus, apakah ingin jadi orang kaya? Akan saya jawab, ingin. Pak Yunus, apakah akan punya usaha untuk jadi orang kaya? Saya akan punya usaha untuk itu. Nah, ini suatu hal yang membedakan seorang Yunus dulu dengan seorang Yunus yang sekarang. Tapi ada catatannya ya. Saya mengubah sikap, prinsip, komitmen saya yang tadinya tidak mau, tidak kepikir, malas lah untuk menjadi orang kaya. Sekarang jadi mau, ada usaha untuk ke arah sana, tapi tetap tidak mengubah prinsip bahwa kali ini sekalipun saya ingin jadi kaya dan berusaha untuk jadi kaya, punya banyak uang, tetap tidak akan pernah melanggar hukum, tidak akan melanggar etika, dan tidak melanggar moral, apalagi melanggar agama. Bahkan saya punya satu cara untuk bisa menjadi kaya. Apa itu? Banyak cara ya untuk menjadi kaya ya. Banyak cara. Banyak. Tapi cara yang saya pilih adalah saya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan begini, Tuhan, ada orang yang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tetap aja banding tulang, nggak menjadi kaya Tuhan. Ada orang yang nggak banding tulang, ya agak santai-santai dan bisa jadi kaya. Ada orang yang nggak kenal Tuhan, tidak percaya Tuhan, dan dia bekerja, dia berusaha, dia berbisnis, dan jadi kaya. Ada. Dan ada juga yang karena berkat dari Tuhan, dia bisa menjadi kaya. Ada. Nah, saya memilih Tuhan, saya mau menjadi orang kaya, tapi caranya adalah dengan berkat dari Tuhan. Dengan cara dari Tuhan. Ya, itu yang saya mau tempuh. Saya tidak mau jadi kaya dengan cara saya berpikir, cara saya berusaha, cara bekerja keras, dan sebagainya. Nggak mau. Bahwa untuk kaya perlu kerja keras, yes.
Tidak bisa berpangku tangan, duduk-duduk aja, kekayaan datang. Enggak. Tapi bagaimana caranya adalah saya bergantung kepada Tuhan. Kemana Tuhan suruh, saya pergi, saya ikut. Bagaimana cara Tuhan mengajarkan saya untuk jadi kaya, itu yang saya turuti. Nah, itu cara saya sekarang ini untuk bisa memperoleh uang dalam jumlah yang relatif banyak, ya, supaya dengan uang yang saya miliki, saya bisa memperlengkapi kebahagiaan yang sudah pernah dan sampai saat ini saya nikmati. Apa itu? Kita nggak boleh egois. Nggak boleh bilang gini, nggak kaya pun saya kan sudah bahagia. Ya, tapi bisakah kamu membahagiakan orang lain? Oh, nggak bisa. Nah, saya kan nggak punya uang banyak. Membantu orang lain untuk bikin dia bahagia kan perlu uang. Nah, itu dia. Jangan egois. Tanpa uang, saya bahagia. Ya, hanya untuk engkau. Tapi hidup ini kita harus juga bermanfaat untuk orang lain. Ah, kalau saya mau juga membantu membahagiakan orang lain, kemampuan saya harus bertambah. Jadi kalau saya punya banyak uang, saya bertambah kaya, itu semata-mata bukan untuk menambah kebahagiaan saya dengan cara saya senang-senang dan keluarga saya sendiri. Tidak. Tapi saya menambah kebahagiaan saya dengan cara membahagiakan orang lain. Itu dia. Jadi tidak egois. Tapi bagaimana kita bisa membantu orang lain, agar orang lain bisa juga menikmati kebahagiaan, artinya kita harus punya kemampuan lebih daripada yang pernah ada. Jadi tujuan kekayaan itu bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau, saya mendorong Bapak Ibu sekalian untuk berpikir dan bertindak. Bagaimana caranya kita bisa membantu orang lain juga bisa menikmati kebahagiaan. Dan untuk itu, sekali lagi, kita harus punya kemampuan lebih. Air, bagaimana bisa tumpah? Ya, kalau isinya lebih dari gelas misalnya. Diisi lebih dari gelas, baru bisa dia tumpah. Selama nggak bisa penuh, nggak bisa meluber. Jadi harus diisi terus sampai dia meluber. Kita harus punya kemampuan lebih untuk bisa melakukan hal yang lebih daripada apa yang kita lakukan sekarang. Bahwa betul ada kebahagiaan yang bisa diperoleh tanpa uang, silahkan. Tapi ada kalanya, tidak bisa dipungkiri. Untuk bisa bahagia, harus juga punya uang. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian. Harus bekerja keras juga untuk memperoleh uang, untuk bisa mengejar kebahagiaan. Ya, jangan malas, jangan malas, jangan malas, sebab nggak ada orang malas yang bisa berhasil, nggak ada. Ya, hanya orang rajin yang bisa berhasil. Orang ada banting tulang aja belum tentu bisa berhasil, apalagi nggak banting tulang. Ya harus rajin, harus mau kerja keras, harus mau berkorban, harus mau berjuang. Ya, untuk bisa mendapatkan lebih daripada apa yang didapatkan sebelumnya. Untuk itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Tadi malam saya lihat sebuah sinetron, ya. Saya kalau nonton sinetron memilih-milih. Yang lucu-lucu saya mau nonton, yang nggak lucu saya nggak mau nonton. Yang ada nilai-nilai pendidikannya saya mau nonton, yang nggak ada nilai pendidikan saya tidak mau nonton. Ya hanya jual mimpi, jual drama, berkepanjangan terus, saya nggak mau nonton. Nah, jadi saya hanya nonton sinetron yang saya anggap bermanfaat bagi saya. Nah,
Tadi malam saya lihat salah satu adegan di mana ada anak-anak bermain dan kemudian ngobrol. Kamu sudah pasti nggak ikut studi tour? Satu anak ini bilang, belum, karena ayah saya belum memberikan uang untuk membayar studi tour. Besok loh itu hari terakhir. Iya, tahu, tapi ya gimana, orang tua saya belum memberikan uangnya. Satu anak bilang, saya udah minta ke bapak saya dan sudah dibelikan sepatu baru untuk studi tour. Nah, mungkin spontan aja nih anak ngomong, tidak bermaksud menyinggung, tapi anak yang belum bayar studi tour, setelah dengar itu langsung dia bilang, saya pulang dulu ya. Loh, kok cepat amat? Nggak apa-apa. Kenapa dia pulang? Sedih. Orang lain sudah bayar, bahkan persiapannya beli sepatu baru sudah, sementara dia untuk bayar studi tour aja belum. Sedih. Kita yang nontonnya juga sedih, terharu, membayangkan bagaimana perasaan anak ini. Ya, dia pulang ke rumah, dia bilang pada ibunya, Bu, saya jadi nggak untuk ikut studi tour? Besok terakhir bayar. Si ibunya bilang, iya, tunggu ya, ayah lagi mengusahakan. Prihatin ya, sedih ya. Nah, yang begitu-begitu tuh ada di sekeliling kita. Kalau itu kita tahu, apakah kita hanya bilang prihatin ya, atau kita bisa melakukan sesuatu, membantu orang-orang yang membutuhkan. Yuk, kebahagiaan bisa bertambah dengan kita membahagiakan orang lain. Kebahagiaan jangan untuk diri sendiri, tapi juga harus dibagikan untuk orang lain. Untuk kebahagiaan yang gratis, silakan tiap-tiap orang bisa melakukannya. Nggak usah kecil hati, sebab ada kebahagiaan yang gratis, ada kebahagiaan yang murah, tapi untuk kebahagiaan yang memang membutuhkan biaya, ayo kita mau tingkatkan kebahagiaan kita, yuk cari uang halal, secara jujur, tidak menyalahi ketentuan, ayo. Kita punya kemampuan, ayo bantu juga orang lain. Jangan egois. Maka kebahagiaan kita akan semakin lengkap. Ya, akan semakin lengkap. Terakhir saya mau bilang, seenak-enaknya menerima, percayalah, jauh lebih enak memberi. Bagi sebagian orang, dia merasa menerima itu paling enak. Yes, enak. Tapi mari praktekkan dan nanti nikmati. Rasakan dan akan mengatakan, iya ya, seenak-enaknya menerima. Ternyata waktu memberi, waduh, bahagianya nggak ketulungan ya. Begitu kita tahu pemberian kita itu ternyata membahagiakan orang lain. Padahal kita memberi loh. Ada yang berkurang pada kita. Memberi uang, berkurang uang kita. Kita punya makanan. Kita bagi, berkurang itu makanan kita. Tapi begitu kita beri, dan kita bisa melihat dia bahagia. Aduh, kita ikut rasanya bahagia banget. Ayo, ambil manfaat dari pencerahan hikmat siang hari ini dengan topik harga sebuah kebahagiaan. Dan mari bertindak. Jangan cuma berteori, praktekkan. Praktek, kesempatan ada dapat cari uang. Cari, dapatkan, bagikan, bahwa ada kesempatan untuk bahagia tanpa uang. Jangan cuma diem dan selalu berpikir, harus ada uang. Tidak.
kebahagiaan itu bisa dengan uang, kebahagiaan juga bisa tanpa uang. Dua-duanya benar dalam kondisi tertentu. Ya. Semoga bermanfaat topik kita pada hari ini. Dan ini sudah ada yang kasih komentar ya. Ya, silakan kalau ada yang mau memberikan pendapat. God bless you, Pak Pendeta. Better happen apa? Better to happen dan on fangen. Aduh, bahasa apa ini? Ya, saya kurang paham. Baik, Bapak Ibu, kalau mau ingin bertanya, ingin menyampaikan pendapat, ingin menyampaikan pengalaman tentang harga sebuah kebahagiaan, tentang kisah tentang kebahagiaan, silakan, saya persilakan. Untuk yang di Facebook tidak bisa